saya di sini tadi Pratiwi. Di video kali ini aku mau menjelaskan aku di sini mau merangkum materi mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Jadi video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Jadi apa aja sih itu isi materinya? Buat kalian yang penasaran jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai akhir. Oke, kita langsung lanjut. Kita ke materi yang pertama, yaitu Islam dan Budaya Jawa. Jadi pada zaman dahulu Indonesia merupakan wilayah kerajaan Hindu-Buddha, dan pada zaman dahulu pula para pendakwah menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai, terutama melalui kebudayaan dan adat istiadat. Keselarasan model dakwah dan penyebaran agama Islam semakin ditegaskan dengan istilah pribumisasi Islam. Konsep ini digagas oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tahun 1980, dan konsep ini mencoba mengakomodasi ajaran Islam yang normatif yang berasal dari Tuhan dengan kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing. Jadi keduanya ini akan menimbulkan corak, dan konsep ini berupaya untuk tidak menimbulkan konflik dengan kebudayaan setempat, sehingga kebudayaan tersebut tidak hilang, bahkan sebagai bentuk sarana Islamisasi. Selanjutnya yaitu hubungan Islam dan budaya. Jadi di sini ada 3 unsur utama, yaitu Islam menerima kebudayaan, Islam mengubah kebudayaan, dan Islam menolak kebudayaan. Contohnya di sini yaitu tradisi nyekar di kuburan. Jadi pada zaman dahulu nyekar di kuburan itu meminta pertolongan kepada roh nenek moyang, namun sekarang diubah menjadi mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi Islam itu mengubah tidak serta-merta menghapus kebudayaan tersebut. Mereka tidak frontal dengan menghapus kebudayaan, namun mengubah yang esensinya tidak syirik dan tetap mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada Allah SWT. Dan Islam menolak kebudayaan. Sebelum Islam datang di tanah Jawa, ada tradisi yang bahkan sampai sekarang itu masih ada, yaitu ngabon. Orang yang meninggal dibakar. Namun di dalam Islam, orang yang meninggal itu disolatkan, dimandikan, dikafani, dan masih banyak lagi prosesi panjang lainnya. Dan inilah 3 unsur utama, yaitu menerima, mengubah, dan menolak. Inilah pola-pola dakwah yang tepat sasaran dengan cara yang damai. Selanjutnya yaitu kaitan wilayah Jawa dan Islam pada aspek ritual. Jadi ritual sendiri itu dalam KBBI mempunyai arti sesuatu yang bersifat seremonial atau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus pada waktu tertentu. Ada satu filosofi yang menarik, yaitu melu banyu mili, artinya mengikuti air mengalir. Jadi jika kita pergi ke tanah Jawa, maka kita harus mengikuti kebudayaan tersebut, namun tetap ada prinsip. Dan dalam memainkan perannya, agama memiliki aspek penting, yaitu praktek keagamaan. Praktek agamaan tersebut juga mempunyai 2 unsur penting, yaitu ritual dan kepercayaan. Dan biasanya sesuatu yang bersifat sakral, suci, dan goib itu bisa dinamakan dengan kepercayaan. Selanjutnya yaitu universalisme kebudayaan Islam. Universalisme sendiri mempunyai arti kemauan untuk membuka diri menerima kebudayaan yang ada di dunia. Sifat elastisitas yang dimiliki Islam memungkinkan agama ini berkembang ke taraf yang lebih maju. Dan Islam bukanlah agama yang kaku. Dengan adanya elastisitas di dalam ajaran Islam tersebut membawa ke peradaban yang lebih maju. Contohnya yaitu pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW menggunakan unta. Namun dengan adanya peradaban sekarang sudah ada kendaraan mobil, motor, maka tidak masalah jika kita menerima peradaban tersebut. Selanjutnya yaitu pribumisasi Islam. Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, jika pribumisasi Islam itu konsep yang mengakomodasi sesuatu yang bersifat normatif yang berasal dari Tuhan dengan kebudayaan yang berasal dari manusia. Jadi nanti keduanya itu akan memberikan corak. Contohnya yaitu tradisi mitoni atau 7 bulan dalam masa kehamilan. Selanjutnya yaitu santri, priayi, dan abangan. Menurut Gretz, dalam masyarakat Jawa itu dibagi menjadi 3, yaitu santri, priayi, dan abangan. Gretz pertamalah yang mensistemasi istilah-istilah tersebut sebagai perwakilan kelompok-kelompok kultural yang terpenting. Dan kekuatan utama Gretz dalam mengungkapkan fenomena agama Jawa adalah mendeskripsikan ulang secara detail varian-varian tersebut dan menyusun ulang konklusi dalam hubungan konflik dan integrasi yang logis dan utuh. Dakwah wali songo. Ciri dakwah wali
Wali Songo yaitu secara bertahap, dan jalan yang dilalui Wali Songo yaitu melalui proses asimilasi antara Islam yang terbuka, luas dan akomodatif dengan agama asli Nusantara yaitu agama Kapitayan yang menganut animisme dinamisme, dan media yang digunakan Wali Songo dengan berdakwah yaitu dengan cara memasukkan ajaran-ajaran agama Islam dalam tembang religi, selawatan, dan tembang rakyat. Lalu selanjutnya ada kejawen. Istilah kejawen dalam masyarakat dipakai untuk menyebut istilah kebudayaan dan tradisi pada masa kerajaan Mataram. Dan sekarang kejawen dinyatakan sebagai gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistik, yang di dalamnya itu terdapat adab, etika, adat istiadat hingga membentuk paham Javaisme. Dan yang terakhir ada Islam Jawa dan Sufisme. Sufisme Jawa merupakan sebuah konsep keilmuan yang mencoba mempertemukan antara khasanah kepustakaan Jawa dengan kepustakaan santri, yang di dalamnya terdapat unsur ajaran Sufisme Islam yang dipertemukan dengan tradisi mistik kejawen untuk meningkatkan aspek kerohanian. Dan itu tadi rangkuman materi dari aku, dan semoga bermanfaat juga untuk kalian. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.